Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok IF23B di sini akan mempresentasikan mengenai rahasia dagang dari mata kuliah Legal Kontrak dan HKI, yang mana mata kuliah ini diampu oleh Bu Rinanda Febriani, SSTMT. Berikut merupakan anggota dari kelompok kami, yaitu saya sendiri Renaldi Kontinenta Putra, selanjutnya ada Rizky Abdurrahman, kemudian ada Zaki Ramadan, selanjutnya ada M. Sakti Gabita, dan terakhir ada Andrian Syahramatullah. Pertama adalah mengenai pengertian rahasia dagang. Rahasia dagang merupakan salah satu bentuk hak kekayaan intelektual yang melindungi informasi di bidang teknologi maupun bisnis. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000, rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh masyarakat umum, memiliki nilai ekonomi karena bermanfaat dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik. Informasi tersebut menjadi aset penting perusahaan karena mampu memberikan keunggulan dibandingkan pesaing. Selanjutnya adalah mengenai karakteristik rahasia dagang. Suatu informasi dapat dikategorikan sebagai rahasia dagang apabila memenuhi beberapa karakteristik. Pertama, informasi tersebut bersifat rahasia dan tidak diketahui oleh masyarakat umum. Kedua, informasi tersebut memiliki nilai ekonomi karena dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan. Ketiga, pemilik melakukan upaya yang wajar untuk menjaga kerahasiaannya, seperti membatasi akses informasi atau membuat perjanjian kerahasiaan. Selama syarat tersebut terpenuhi, informasi tetap memperoleh perlindungan hukum. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Rizky Abdurrahman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Abdurrahman. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ruang lingkup rahasia dagang. Menurut pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000, ruang lingkup rahasia dagang itu meliputi seperti metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, informasi teknologi, informasi bisnis yang bernilai ekonomi. Seperti resep makanan dan minuman, formula produk, strategi pemasaran, daftar pelanggan, dan algoritma perusahaan. Di mana informasi tersebut menjadi aset penting sebagai dari suatu perusahaan karena dapat meningkatkan daya saing. Berikutnya yaitu tentang syarat informasi menjadi rahasia dagang, di mana tidak semua informasi dapat disebut sebagai rahasia dagang. Suatu informasi dapat dikatakan sebagai rahasia dagang itu harus memenuhi 3 syarat berikut. Yang pertama, tidak diketahui oleh masyarakat umum, memiliki nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya. Apabila salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi, maka perlindungan sebagai rahasia dagang dapat hilang sehingga informasi tersebut dapat digunakan oleh pihak lain. Yang berikutnya yaitu tentang hak pemilik rahasia dagang. Pemilik rahasia dagang memiliki beberapa hak yang dijamin oleh undang-undang. Yang pertama, dapat menggunakan sendiri rahasia dagang, memberikan lisensi kepada pihak lain, melarang penggunaan tanpa izin, mengajukan gugatan apabila terjadi pelanggaran, di mana dapat mengakibatkan kerugian. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Untuk penjelasan berikutnya itu tentang jangka waktu perlindungan akan dijelaskan oleh Saudara Zaki Ramadan. Baik, terima kasih. Saya Zaki Ramadan. Di sini saya akan melanjutkan tentang jangka waktu perlindungan. Berbeda dengan paten yang memiliki masa perlindungan tertentu, rahasia dagang tidak memiliki batas waktu perlindungan. Perlindungan akan tetap berlaku selama informasi tersebut masih bersifat rahasia, memiliki nilai ekonomi, dan dijaga oleh pemiliknya. Namun, apabila informasi telah diketahui oleh masyarakat umum atau pemilik tidak lagi menjaga kerahasiaannya, maka perlindungan hukum tetap terhadap rahasia dagang akan berakhir secara otomatis. Oleh karena itu, perusahaan harus memiliki sistem pengamanan yang baik agar informasi tetap terlindungi. Kemudian ada pelanggaran rahasia dagang. Pelanggaran rahasia dagang dapat terjadi apabila seorang memperoleh atau menggunakan atau mengungkapkan informasi rahasia tanpa persetujuan pemiliknya. Contohnya adalah mantan karyawan yang membocorkan data perusahaan kepada pesaing, penggunaan informasi tersebut untuk membuka usaha sendiri, atau memperoleh informasi melalui pencurian dokumen atau peretasan sistem. Tindakan tersebut dapat merugikan perusahaan dan melanggar ketentuan hukum. Kemudian ada sanksi hukum pelanggaran rahasia dagang, di mana pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 memberikan perlindungan hukum kepada pemilik rahasia dagang. Apabila terjadi pelanggaran, pemilik dapat mengajukan gugatan perdata untuk meminta ganti rugi dan menghentikan penggunaan rahasia dagang tersebut. Selain itu, pelaku juga dapat dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara
atau denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya akan dijelaskan oleh M. Saktiga Bita. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan contoh rahasia dagang. Rahasia dagang adalah informasi yang dijaga kerahasiaannya oleh perusahaan karena memiliki nilai ekonomi. Contohnya cukup beragam, mulai dari rahasia makanan dan minuman, formula produk kosmetik, strategi pemasaran perusahaan, daftar pelanggan dan pemasok, hingga algoritma atau proses produksi. Semua informasi ini menjadi keunggulan sendiri bagi perusahaan, sehingga wajib dilindungi dari pihak luar. Lalu selanjutnya, kelebihan rahasia dagang. Dibanding jenis kekayaan intelektual lain, rahasia dagang punya beberapa kelebihan. Yang pertama, tidak memerlukan pendaftaran resmi seperti paten atau merek. Lalu yang kedua, perlindungannya bisa berlaku tanpa batas waktu, selama informasi tersebut tetap dijaga kerahasiaannya. Ketiga, biaya perlindungan relatif rendah karena tidak ada proses administratif yang rumit. Dan yang terakhir, rahasia dagang memberikan keunggulan kompetitif bagi perusahaan karena pesaing tidak mengetahui informasi tersebut. Lalu kekurangan rahasia dagang. Namun, rahasia dagang juga punya beberapa kelemahan. Yang pertama, pelindungannya akan langsung hilang apabila informasi tersebut bocor ke publik. Yang kedua, cukup sulit untuk membuktikan adanya pelanggaran di pengadilan, karena tidak ada bukti pendaftaran resmi seperti pada paten. Dan ketiga, rahasia dagang tidak melindungi penemuan yang diperoleh secara mandiri oleh pihak lain. Artinya, jika ada perusahaan lain yang menemukan formula atau proses yang sama secara independen, mereka tetap boleh menggunakannya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Andriansyah. Baik, di sini saya Andriansyah akan melanjutkan presentasi yang telah disampaikan oleh M. Saktiga Bita. Slide selanjutnya itu perbedaan rahasia dagang dan paten. Rahasia dagang dan paten sama-sama merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual, tetapi memiliki perbedaan. Rahasia dagang tidak memerlukan proses pendaftaran dan informasinya tetap dirahasiakan, sedangkan paten harus didaftarkan kepada negara sehingga informasi invensinya dipublikasikan. Perlindungan rahasia dagang berlaku selama informasi masih dirahasiakan, sedangkan paten memiliki jangka waktu perlindungan tertentu. Selain itu, rahasia dagang melindungi informasi bisnis atau teknologi yang bersifat rahasia, sedangkan paten melindungi invensi teknologi yang baru dan inovatif. Baik, poin selanjutnya itu studi kasus rahasia dagang racikan kopi CV Bintang Harapan. Studi kasus yang kami bahas adalah pemucaran rahasia dagang racikan kopi pada CV Bintang Harapan. Dalam kasus ini, Haipin yang merupakan mantan karyawan CV Bintang Harapan membocorkan informasi mengenai racikan kopi beserta cara produksinya kepada usaha baru miliknya, yaitu CV 3 Putra Berlian. Usaha tersebut kemudian memproduksi kopi bubuk menggunakan metode yang sangat mirip dengan CV Bintang Harapan, termasuk proses pengolahan dan strategi pemasarannya. Tindakan tersebut menyebabkan kerugian bagi perusahaannya karena informasi yang sebelumnya menjadi keunggulan usaha digunakan oleh pihak lain tanpa izin. Kasus ini kemudian diproses secara hukum dan melalui putusan kasasi Mahkamah Agung nomor 332 K/Pit.Sus/2013, Haipin dinyatakan terbukti bersalah karena menggunakan rahasia dagang tanpa hak dan dijatuhi pidana penjara. Kasus ini menjadi contoh nyata bahwa perusahaan harus menjaga informasi penting melalui pembatasan akses, perjanjian kerahasiaan, dan sistem pengamanan yang baik agar rahasia dagang tidak disalahgunakan. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Sebagai kesimpulan, rahasia dagang merupakan salah satu bentuk hak kekayaan intelektual yang berfungsi melindungi informasi penting di bidang teknologi maupun bisnis. Perlindungannya hanya diberikan apabila informasi tersebut memiliki nilai ekonomi, tidak diketahui oleh masyarakat umum, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik. Oleh karena itu, setiap pelaku usaha perlu menerapkan sistem pengamanan yang baik agar keunggulan usahanya tetap terlindungi. Apabila terjadi pelanggaran, pelaku dapat dikenakan sanksi perdata maupun pidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000. Demikian presentasi mengenai rahasia dagang yang dapat kami sampaikan. Materi ini disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang, literatur mengenai hak kekayaan intelektual, putusan Mahkamah Agung terkait kasus CV Bintang Harapan, serta referensi dari World Intellectual Property Organization atau WIPO. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.